Legenda Putra Langit, Kegelapan Pesona Aster. Cerita lalu, Kamarastra begitu nafsu melihat gergasi yang bertubuh raksasa untuk dijadikan sasaran lapuk daging jabriknya. Di luar dugaan, gergasi ternyata lincah, alot dan juga piawai. Lalu, daya kontra alami makhluk ini menakjubkan. Aku harus merapal jurus pamungkas. Awas kau, andai tak ada hawa pelindung jasad kencana jabrik, niscaya wajahku sudah rusak. Makhluk ini merangsek lagi, aku harus menghindarinya dulu. Kini Kamarastra telah mengenyahkan rasa meremehkan lawan dengan melepas golok jabrik. Di luar dugaan, gergasi yang bertubuh raksasa itu mengelak dengan gesit. Loh, dia lincah sekali. Golok jabrik menebas dari 3 arah yang berbeda. Mampukah menghindari serbuan golok jabrikku? Gergasi memang pantas diacungi jempol, menghadang lawan tanpa ragu dengan kedua telapaknya. Wah, makhluk ini alot juga. Sebenarnya gergasi menyerang membabi buta karena terserang nyeri yang menyiksa. Jejak tak menentu. Luar biasa, ia mampu merapal tonjokan semu yang sempurna. Wah, lawan tangguh juga. Serangan gergasi bergelombang, keras, lembut silih berganti. Waduh, tonjokannya cepat sekali. Gergasi menggempur tanpa henti. Ini memaksa Kamarastra sempoyongan dalam penghadangan. Dan memaksa Kamarastra terpental. Hah, meditasi energi makhluk ini pun prima. Unggul beruntun gergasi menyeringai kegirangan. Kita lihat Ki Manggalar versus Sinengat. Getar halilintar. Astaga, ledakan energi listrik bocah ini di luar dugaanku. Luar biasa, pendekar papan atas, Ki Manggalar bisa terpental oleh sengatan getar halilintar. Sebenarnya energi Sinengat tak mampu mementalkan Ki Manggalar, tapi berkat hadiah 10 tahun meditasi surai hijau, kungfunya jadi lebih tangguh. Manggalar segera meditasi menetralisir energi listrik yang bersarang di tubuhnya. Ah, bocah ini bukan lagi rintangan. Oh ya, bagaimana keadaan Raja Wali dan anakku Cadas di atas sana? Khawatir akan keselamatan Cadas dan Raja Wali, Ki Manggalar melesat ke atas tebing. Manggalar segera turun tangan menolong Raja Wali. Hei, kok jadi salah paham begini? Loh, kau juga ikut-ikutan ngawur. Tentu saja Cadas gagal memukul ayahnya. Saling membunuh, pasti ada sesuatu yang gak beres. Ketika Manggalar melayangkan sorot mata ke ketiga orang, kini masalahnya jadi jelas. Jangan diambil hati Raja Wali. Mereka kena hipnotis. Lalu, kita harus bagaimana? Pergilah hadapi wanita kejam itu, aku akan tangani mereka. Baik, untung Manggalar tiba tepat pada waktunya. Panglima Burung, si tua itu sudah muncul. Pergilah kau mempersiapkan semua pasukanmu. Siap pemimpin. Burung menghilang di balik karang, jebakan apalagi yang bakal digelar wanita kejam ini. Walau usianya paling banter 16 tahun, tapi sudah menguasai jurus penakluk jiwa yang menakjubkan itu. Cadas berusaha mendahului naik ke puncak tebing. Gawat, Cadas terkena hipnotis. Kalian tangani bocah ini. Samara dan Candaka sudah takluk, kini ditambah dengan Cadas arang. Ketiga orang itu serentak maju mengeroyok Raja Wali. Si tua Manggalar datang bikin kacau, Raja Wali harus dihadapi dengan jurus handal. Bara merah gerah, sorot mata gadis ini menakutkan. Aku harus menghujani dia dengan gempuran agar ia tak sempat merapal jurus mautnya. Untuk menghadang gempuran Raja Wali, Aster menjalin jemarinya untuk menghimpun energi. Sinar jahat peredam geledek semi. Hentakan energi yang dilontarkan Aster mampu membendung Raja Wali. Raja Wali secepatnya menghimpun kembali energi yang berhamburan ke dalam kedua tapak untuk mengambil inisiatif serangan balik. Baiklah, aku merapal kembali peredam geledek semiku. Siapa yang bakal unggul nanti? Benturan 4 tapak timbulkan suara ledakan menggelegar yang menggetarkan seisi jagat raya. Bara merah gerah versus geledek semi. Wah, perisaiku hancur, kungfu wanita kejam ini jauh di luar dugaanku. Astaga, aku bisa bertahan, tapi sinar energiku sudah hancur. Ledakan energi benturan mereka meluluh lantakkan dan menerbangkan batu karang yang menyerpi. Wanita kejam yang masih belia ini sudah menguasai kungfu tangguh. Energi Raja Wali di luar nalarku. Untuk menaklukkannya, rasanya tak ada pilihan selain dengan langit kedua sinar energi.
Kemudian pacaran sinar energi magis memancar, membuat yang melihat merinding. Sinar energi usik mimpi. Sinar energi lima langit merupakan jurus aneh simpanan jenggot lancip. Jurus ini mempunyai energi yang dahsyat dan berbahaya. Karena rasa sayang yang berlebihan jenggot menurunkan jurus ini pada Aster. Kesempatan menyerang terbuka saat Aster meditasi, tapi Raja Wali malah bengong. Aku harus berbuat apa ya? Raja Wali yang kehilangan sukma Mamedar lupa merapal jurus-jurusnya. Ketika jurus kedua Aster nyaris sempurna, Raja Wali masih bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Bocah ini linglung, ia tak menyerangku saat aku meditasi. Aku harus memenangkan tarung ini demi putri mahkota, targetku. Loh, dia sudah menyerangku lagi. Refleks daya perlindungan diri Raja Wali meledak dengan sendirinya saat menghadapi gempuran. Tonjokan bak geledek menggempur Aster, tapi pusaran sinar energi usik mimpi Aster yang magis menyerapnya tanpa bekas. Getar halilintar 9 langit. Ya ampun, tonjokan kubak membentur kapas dan energinya lenyap. Raja Wali kehilangan keseimbangan. Ia kembali merapal energi, membangun serangan. Namun tiba-tiba Aster muncul di depannya. Dengan kecepatan yang luar biasa tapak Aster telah mendarat di kening Raja Wali. Muntahan energi tapak Aster yang super dahsyat melintasi kepala Raja Wali. Tonjokan refleks Raja Wali berhasil menyengat dada kiri Aster, keduanya terpental. Raja Wali terpental dengan sakit kepala yang sangat tersiksa. Walau memiliki hawa pelindung handal, tetap saja Aster pucat pasi menahan nyeri tonjokan Raja Wali. Semenjak tumbuh menjadi gadis dewasa, baru kali ini ia tersenggol tangan seorang pria yang meledakkan amarahnya. Energi refleks plus meditasi Raja Wali berhasil meredam rasa nyeri di kepalanya. Biar ku habisi kau. Paduan apik peredam geledek semi dan usik mimpi menghasilkan energi keras dan gemulai maha piawai yang sangat menakjubkan. Serangan wanita kejam ini semakin dahsyat saja. Daya antisipasi spontan muncul dengan sendirinya dari tubuh Raja Wali. Keras dilawan keras. Peredam geledek semi ternyata dapat dihancurkan tonjokan alam gaib pintu luar. Walau berhasil menghancurkan geledek semi, tapi kepala Raja Wali kembali tersengat usik mimpi. Lambannya reaksi Raja Wali mengundang petaka. Nyeri semakin menyiksa kepala, tapi daya kontra refleks spontan Raja Wali balik menyengat Aster dengan setengah sirkulasi elang Dewi menukik. Aster tercangkul mencium tanah. Ketika Aster merasa pusing 7 keliling, Raja Wali sudah kembali menyerang. Jurusku terkadang lincah terkadang lamban. Kenapa aku tak pakai jurus sederhana saja? Raja Wali mengunci kedua kaki Aster. Saat Aster terperanjat, sebagian tubuhnya sudah terbelenggu. Tubuh ini bak dijepit tang baja, bagaimana aku bisa melepaskan diri? Aster bergulingan dalam rangka membebaskan diri dari belenggu Raja Wali. Metode penguncian Raja Wali sangat primitif namun cukup efektif. Aster sama sekali tak berdaya. Satu-satunya jalan melayangkan tonjokan dahsyat ke pinggang Raja Wali. Untuk menahan nyeri yang menyengat, Raja Wali menghentak energi dahsyat. Membentur diri pada ketinggian sehingga cengkeramannya jadi kendor dan aku bisa lepas dari kesulitan ini. Taktik Aster tak semulus jalan pikirannya. Ia sangat merasakan kesakitan. Agar tidak mati konyol, aku harus merapal energi 3 langit. Wah, permainan apa pula ini? Kok panas sekali? Panas yang ditimbulkan Aster luar biasa. Lantai sekeras apapun retak bagaikan tanah di musim kemarau. Ledakan langit ketiga yang ditimbulkan energi ultra panas itu memaksa Raja Wali terpental, maka terbebaslah Aster dari kesulitan. Sinar energi mentari terik langit 3. Kala Aster menjejakkan kaki, sinar energinya tampak semakin redup. Rupanya sinar energi mentari terik telah menguras persediaan energi di luar batas. Aster nyaris ambruk. Belum pernah sekalipun aku mengalami tarung yang sedemikian sengit dan nyaris kalah. Ternyata di atas langit masih ada langit. Aku butuh waktu untuk meditasi mengembalikan kondisi, tarung terus atau istirahat. Tiba-tiba energi dahsyat bak ombak laut datang menyongsong. Jantung Aster berdetak semakin keras ketika melihat Raja Wali yang sangat energi sudah berdiri di hadapannya. Kita lihat kembali duel antara Gergasi dan Kamarastra berjalan amat menegangkan. Cakar Jabrik, Kamarastra merapal cakar Jabrik, karena Gergasi tak mempan oleh golok Jabrik.
Tarung berjalan seimbang dan saling terpental. Rasanya aku harus kerja keras untuk menaklukkannya. Tubuh Gergasi terhenti setelah membentur dinding karang. Menakjubkan. Tarung ini membawa kenikmatan. Murid jenggot lancip ini memang lain daripada yang lain. Andai bisa kuhirup tenaga dalamnya, maka sangat bermanfaat bagiku. Jurus pendahuluan, lapuk tulang jabrik. Jadilah santapanku tanpa banyak bicara. Sombong sekali kau, Kamarastra berkelit dari sodokan jari Gergasi. Dan segera mencengkeram di saat yang tepat. Energi lapuk tulang jabrik yang menyusup melalui nadi dan menimbulkan nyeri yang menyiksa. Gergasi menyeringai menahan nyeri itu. Agar terlepas dari cengkeraman, Gergasi melangkah maju sambil menghempaskan Kamarastra ke dinding karang. Tindakan Gergasi membuahkan hasil. Kamarastra terpaksa melepaskan cengkeramannya, dan gagallah lapuk tulang jabrik. Baiklah, aku akan meningkatkan energiku. Saat Gergasi membalikkan tubuh, Kamarastra sudah siaga penuh. Gergasi langsung mengamuk. Jelep, dis. Kamarastra mendaratkan ujung jarinya ke nadi dan jantung Gergasi. Energi lapuk jabrik menyusup ke seluruh tubuh. Nyerinya tak terkirakan. Gergasi ambruk dengan jeritan pilu. Hehehe, mana ada orang yang mampu melawan lapuk jabrikku. Uratku sakit sekali, kungfuku rasanya tersedot. Aku jenggot lancip dan jabrik wanara adalah dedengkot dunia hitam. Jurus pamungkas yang paling bahaya jabrik adalah catur lapuk jabrik. Jika kelak kau bersua pewaris jabrik wanara, janganlah kau meditasi melawannya jika tersengat, sebab kungfu dan dagingmu bisa ludes di lahapnya. Tapi kau harus berlaku sebaliknya, tumpahkan seluruh energimu padanya. Teringat wejangan sang guru, Gergasi pun menumpahkan seluruh energi yang ada di tubuhnya. Wah, kungfu makhluk ini tiba-tiba bak ledakan gunung menerpaku. Urat Kamarastra menggelembung dan rasa nyeri menjalar, tubuhnya tak muat menampung energi Gergasi. Karena Kamarastra nekat menyedotnya, maka tubuhnya terpental. Sial, aku harus meditasi menetralisir energi kalau tak ingin seluruh uratku meledak. Seluruh prajurit lari tunggang langgang melihat Kamarastra terjatuh. Hah, rasakan ini, energi dahsyat yang dihentak Kamarastra memporak-porandakan tebing karang. Kenapa lapuk urat jabrikku bisa dipatahkan? Tubuh Gergasi tampak menggigil karena 4 bagian tenaga dalamnya terkuras. Nyaris saja, catur lapuk jabrik ternyata begitu menakutkan. Bagaimana jadinya kalau dia merapal lapuk arwah jabrik? Kembali ke laga Raja Wali versus Aster. Celaka, aku belum rampung meditasi memulihkan energiku. Raja Wali, kaulah majikanku. Dengan panggilan Aster itu Raja Wali jadi tercengang. Oh majikan, ampunilah hamba. Raja Wali terkecoh, karena diam-diam Aster merapal daya penakluk. Menghajar seorang wanita bukanlah tindakan terpuji. Bocah ini ternyata anti kekerasan. Majikanku, hamba terpaksa melakukannya. Perlahan-lahan tapi pasti, Raja Wali sudah masuk jerat Aster yang mendayu-dayu. Dia hanya seorang gadis lugu, tak punya dendam padaku. Pasti ada sesuatu yang sulit diungkapkan. Andai hamba tak berhasil mengundang Anda ke Benteng Selatan, aku akan disiksa habis-habisan oleh ayah. Aster sudah pancarkan daya penakluk lebih dari setengah akal sehat Raja Wali berhasil dikendalikan. Lebih baik aku mati daripada hidup menderita. Jangan menangis gadis manis, aku akan bantu kau mohon pengampunan ayahmu. Kini sudah waktunya. Mendadak Aster beraksi, sepasang sumpit jarinya mengarah ke mata Raja Wali. Raja Wali tak punya peluang menghindar dan tersengat. Jari kiri Aster mendarat di jakun Raja Wali. Untung Raja Wali keburu mengatupkan mata, sehingga hanya nyeri yang terasa dan sodokan di jakun menyulitkan pernapasannya. Mana mungkin kau mampu melawanku? Segera Aster menguasai keadaan dan bersiap-siap menggempur Raja Wali dengan jurus mematikan untuk menyudahi tarung. Sinar energi mentari terik, sirkulasi jalan langit. Mendadak pikiran Raja Wali normal saat tersiksa nyeri mata dan jakunnya. Segera ia merapal energi untuk menyambut gempuran Aster. Wah, energi pusarannya dahsyat banget. Seranganku melenceng, tubuhku kehilangan keseimbangan. Aku akan menghajar poros inti sirkulasinya. Sinar energi bermuatan mentari terik membara melesat bak anak panah. Ketajaman sinar energi menerjang poros inti pusaran tanpa terbendung. Pusaran Aster ini memang jempolan.
Menghancurkan jurus lawan tidak sulit. Raja Wali buru-buru menahan diri untuk menghimpun energi. Alam semesta tanpa daya. Penglihatan bocah ini belum pulih. Akan kutarik tubuhnya ke dekatku. Sinar jahat usik mimpi. Bagus, kepalanya bisa kuhajar. Ku pukul pingsan, maka misiku berhasil. Sinar energi peredam geledek semi. Astaga, kepalaku terasa nyeri, aku harus melawannya. Sambil membalikkan tubuh, Raja Wali mengumbar tonjokan, tapak dan tendangan beruntun menggempur tubuh Aster. Getar ayun 1000 depa. Aster tak menyangka, Raja Wali semakin tangguh, tubuhnya terpental karena gempuran beruntun. Aku gegabah dan kurang waspada sehingga mataku terganggu. Gadis busuk ini licik dan sadis, aku harus lebih hati-hati. Aku salah strategi, seharusnya ku kendalikan dulu rasionya. Peluang emas hilang sudah, aku terpaksa duel lagi dengannya. Aster mengeluarkan 2 pucuk jarum 8 inci dari lengan bajunya. Jarum pengunci nadi. Masih berapa lagi taktik licik yang akan dipertunjukkan wanita kejam ini? Andai jarum pengunci nadi ini gagal juga, maka sudah waktunya aku mengkaji ulang strategiku. Nyeri jakunku sudah hilang, tapi mataku hanya berfungsi 20%. Aku harus merapal hawa pelindung yang tangguh. Tiba-tiba Aster muncul melesat dengan 2 bayangan. Sepertinya ada 2 wanita yang mau menyerangku. Inikah ilmu memisahkan tubuh? Bayangan berlapis. Raja Wali melontarkan tapak dahsyat dari balik hawa pelindung, tapi hanya menerpa bayangan semu Aster. Sinar energi usik mimpi. Energi usik mimpi, perpaduan keras dan lembut mampu menembus hawa pelindung Raja Wali. Saat Raja Wali sadar, semuanya sudah terlambat. Jarum panjang telah menancap di simpul bahu kirinya menembus tulang. Punggung dan lengan terasa nyeri dan kesemutan, namun Raja Wali masih mampu melancarkan serangan yang membuat Aster terkejut. Astaga, lengan kiriku lemas, cabut jarumnya. Tentu Aster berusaha menghalangi niat Raja Wali dengan serangan kilat berikutnya. Aku harus bisa membendung gempuran wanita kejam ini dengan tapak lembut rapatku. Bayangan berlapis merupakan andalan jenggot lancip yang mampu membias 4 bayangan serentak. Aster hanya bisa 2. Hihihi, mau mengelak, tidak mudah bung. Kembali gempuran Raja Wali menerpa tempat kosong, bahkan lengan kanannya tersengat jarum. Energi lengan kanannya hilang dengan cepat. Kembali Aster menyarangkan dengkulnya ke tengkuk Raja Wali dengan gerakan memukau. Aku harus bertahan, kedua lenganku sudah tak berfungsi. Rasa gembira Aster ternyata terlalu dini, karena Raja Wali masih punya sepasang kaki yang handal. Dengkul Aster yang mampir di tengkuk, timbulkan rasa pusing di kepala Raja Wali. Loh, kok malah memulihkan indera penglihatanku? Bocah ini bandel amat sih. Fajar Kencana level 8, cermin langit sakti. Kungfu puncak Raja Wali yang menimbulkan ledakan cahaya kemilau itu menghajar Aster dengan tendangan dahsyat bak curahan hujan. Hati tercekam Aster merapal peredam geledek semi, usir mimpi dengan mentari terik sekaligus untuk menahan hujan gempuran Raja Wali. Aduh, aku sudah tak sanggup lagi menahan gempuran maut ini. Mungkin akan menemui ajal di bawah tendangannya. 3 lapis langit sinar energi dalam benturan dan energi dahsyat itu menghujam pada Aster yang diliputi rasa kaget yang mencekam. Aster mundur untuk menyelamatkan diri, dan karang hancur menjadi sasaran. Namun tetap saja ia muntah darah terkena getaran benturan itu. Tiba-tiba Aster meneriakkan sesuatu yang ganjil. Kak, aku harus meringkus dia. Raja Wali bergegas mengejar Aster. Aster sudah hinggap di atas seekor burung raksasa putih di udara, sedang penunggang burung lainnya terus meniup peluit. Sedangkan pasukan di bawah segera menyulut sumbu bahan peledak yang diikat di kaki-kaki burung. Hahaha, raksasa pun sulit untuk bisa lolos dari bencana ini. Mengumpankan burung untuk mencelakakanku. Kawanan burung yang terlatih itu menyerbu Raja Wali seiring ledakan yang tiada henti. Ledakan yang cukup dahsyat itu sempat membuat Raja Wali kerepotan. Raja Wali kalang kabut bagaikan dikeroyok pendekar piawai. Walau ia memiliki hawa pelindung mapan, tak urung ia juga merasa nyeri juga terkena hujan ledakan itu. Hahaha, mana mungkin tubuh Raja Wali mampu menahan ledakan itu. Panglima, segera serang semua teman Raja Wali. Kaki burung lainnya yang berjumlah 200 ekor berbahan peledak dengan sumbu panjang untuk sasaran yang agak jauh.
Kawanan burung yang sudah terlatih itu terbang mengikuti Panglima. Manggalar masih laga ketika kawanan burung melintas di atas puncak karang. Astaga, kawanan burung itu berpeledak. Cepat menyingkir. Burung-burung itu berpeledak. Saat Ki Manggalar hendak merapal energi untuk mengusir, burung-burung itu sudah mulai meledak. Sewaktu itu Gergasi dan Kamarastra bermeditasi. Panglima burung telah mengirim regu ketiga mendekati sasaran. Apa pula kawanan burung ini? Astaga, kaki mereka berpeledak. Hahaha, aku ingin tahu bagaimana cara Kamarastra meloloskan diri dari ledakan. Segera Kamarastra merapal gumpalan hawa jabrik. Jangan mimpi kau. Sambil melemparkan gumpalan hawa jabrik menghalau serbuan burung, Kamarastra menjatuhkan diri. Karena kecepatannya melebihi burung, maka terhindarlah Kamarastra dari ledakan maut. Dan Kamarastra terus melontarkan gumpalan ringan hawa jabrik untuk menghalau burung-burung itu. Hehehe, mana mungkin model yang begini bisa mencederaiku. Memang tak satu pun ledakan yang mampu menghampiri Kamarastra. Untung aku segera menghindar, kalau tidak, bisa celaka aku. Wah, seluruh bukit karang diselimuti asap. Sayang, burung-burung yang sudah terlatih mati dalam sekejap. Raja Wali dan Manggalar CS masih berada di puncak. Entah bagaimana nasib mereka. Walau puncak terselimuti asap ledakan, Kamarastra tak gentar, ia terus mendaki. Mengayun tangan penuh energi, ia menyibak awan untuk memperjelas penglihatan. Dengan beberapa kali loncatan, ia tiba di puncak yang gelap. Hei, ada energi dahsyat menghampiriku. Tanpa pikir panjang, Kamarastra menghadang dan ledakan benturan energi menggelegar. Si penyerang gelap itu ternyata Manggalar. Dalam kepulan asap pekat, Ki Manggalar terpaksa harus merapal tapak dahsyatnya. Namun, ternyata ia menghajar teman sendiri. Ledakan dahsyat benturan telah menghalau asap tebal itu. Loh, kau, maaf ya, hei, kemana Candaka dan Samara? Ah iya, Cadas juga tak ada. Juga Raja Wali yang tadi duel dengan Aster, Raib. Mungkinkah mereka ditawan musuh? Raja Wali berangsur sadar setelah tak sadarkan diri entah beberapa lama. Sejauh mata memandang hanya terlihat tulang belulang dan nun jauh di sana tampak bangunan menyeramkan. Tempat apa ini? Apakah Raja Wali akan kembali dihadang petaka demi petaka di loka fantasi? Berhasilkah ia berjumpa dengan rekan-rekannya lagi? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 48. Perjumpaan di Persimpangan Hari. Terima kasih telah menonton. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya ya.